basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita dan manfaat kita dalam mempelajari materi kita kali ini, silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, ya sebelum kita mulai, coba lihat dulu di samping kanan kiri kalian, ada nggak teman yang tidak masuk? Ada nggak? Tidak. Jadi masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali belajar di sekolah, ya. Nah, kemudian bawa bukunya. Bawa. Ada sampah di sekeliling kita. Alhamdulillah bersih ya. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran, ya. Nah, kita akan memulai pelajaran kita kali ini dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak, ya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu, ya. Nah, adapun adab bertamu dan menerima tamu ini adalah rangkaian dari akhlak terpuji yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Masih Bu, ada berpakaian dalam Islam. Adab berpakaian dalam Islam. Kemudian apalagi yang sudah kita bahas? Adab berhias dalam Islam. Adab berhias dalam Islam, ya. Nah, kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam, ya. Nah, namun sebelum kita membahas apa itu bertamu, apa itu menerima tamu, ya. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan capaian pembelajaran yang akan kalian lakukan, ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu, ya, yang pertama, dengan kalian nanti menyaksikan tayangan tentang adab bertamu dan menerima tamu, ya, kalian diharapkan dapat memahami apa itu pengertian bertamu, ya, dalil tentang adab bertamu dan menerima tamu, kemudian tentang fungsinya, ya, nilai positifnya apa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan nanti, diharapkan, ya, kalian dapat menghasilkan suatu produk untuk dipresentasikan, ya. Nah, jadi kalian nanti bebas boleh memilih mau mempresentasikan dengan model apa yang kalian sukai, dengan gaya belajar yang sudah kita bentuk sebelumnya, gitu, ya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu
dengan kalian mempelajari adab bertamu dan menerima tamu, kalian diharapkan membiasakan ya atau dapat mengimplementasikan adab menerima dan bertamu itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, paham anak-anak ibu? Paham. Ya. Nah, ya. Nah, sebagai pengantar kita untuk membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu, ya. Nah, ada yang ingin ibu tanyakan. Nah, apa sih bertamu itu? Ada yang bisa jawab? Bertamu itu apa? Apa nak? Bertamu adalah kegiatan mengunjungi atau yang sering kita sebut dengan silaturahmi. Silaturahmi. Oke, jadi bertamu itu adalah kegiatan silaturahmi. Nah, kemudian apa sih tujuannya orang melakukan kegiatan bertamu itu? Tujuannya apa? Untuk mempererat hubungan. Untuk mempererat hubungan silaturahmi satu sama lain. Nah, untuk mempererat hubungan silaturahmi. Oke. Yang ibu tanyakan adalah, boleh tidak kita mengunjungi teman kita, ya, tanpa memberitahu terlebih dahulu? Boleh nggak? Boleh Bu. Kenapa boleh? Karena kan udah teman Bu. Udah teman. Baik gitu. Jadi, Ya anggap saja rumah sendiri gitu. jadi kalau sudah berteman baik, anggap teman sendiri. Jadi kalau mau main ke rumahnya, Saya tidak perlu. tidak perlu menelpon. Oh, tidak perlu telepon dulu. Oke, berarti boleh ya jawaban Putri tadi. Nah, Flora, apa jawabannya? Ya Bu, karena mungkin saja kita kurang sopan dan mungkin teman yang ini kita temui punya kesibukan sendiri. Oke, ya. Jadi ada dua jawaban nih ya. Yang pertama, boleh ya mengunjungi teman tanpa memberitahu dahulu. Yang kedua, tidak boleh. Yang boleh alasannya karena udah dekat nih. Udah dekat ya kan, udah bestie gitu. Yang kedua, jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap nggak sopan walaupun kita dekat. Ya, kalau kita mau main ke rumahnya, itu dianggap tidak sopan kalau tidak ngasih tahu dahulu. Ya, oke. Nah, jadi kenapa kita mesti belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu? Ya, yang pertama, ya. Nah, adab bertamu dan menerima tamu ini merupakan ya bagian dari budaya, adat istiadat dan juga adab dalam Islam. Ya. Yang mana walaupun di dalam Islam itu sudah ada aturannya, tetapi dalam setiap masyarakat itu dia mempunyai apa? Mempunyai tata caranya sendiri, ya, mempunyai kebiasaannya masing-masing. Selanjutnya, ya, kegiatan kita pada pembelajaran hari ini adalah ya melakukan diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita tentukan, ya, maksudnya yang sudah kalian pilih, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, ini kita kan sudah kelompok ya. Nah, sudah kelompok, ya, belajar sesuai dengan gaya belajar yang kalian pilih, yang kalian minati. Paham? sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu. Jadi adab bertamu itu ya, di sini yang pertama itu ada tentang ya meminta izin ya maksimal 3 kali ya kan. Berarti kalau kita mau bertamu itu apa? Ketuk pintu kan? Ketuk pintu 3 kali, salam 3 kali. Kemudian apa? Kita menggunakan pakaian yang rapi. Nah, kalian tadi udah dengar kan yang itu kan? Nah, jadi untuk selanjutnya
ya. Ada dalam bertamu itu apa? Nah, ketika kita sudah ada di dalam rumah, sudah dipersilakan masuk, ya. Nah, biasanya apa? Dipersilakan untuk duduk. Ya, kan? Kalian ya untuk memahami materi ini kalian bisa meringkas yang ada di halaman ini, ya. Karena bagian-bagian yang ini saja, ya. Misalnya, nah tadi kan kalian sudah belajar ya memahami tentang adab bertamu dan menerima tamu. Nah, jadi tugasnya saat ini adalah ya kalian membuat presentasi ya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Nah, kalian boleh menyampaikan gagasan kalian melalui slide presentasi, boleh menggunakan mind mapping, dan juga boleh melakukan bermain peran atau demonstrasi. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Ya. Nah, baik, kita akan mulai. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 15 menit. Ya. Oke. Selanjutnya ya kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan materi kami, saya akan menjelaskan pengertian tentang akhlak bertamu. Yang pertama adalah menyambung persaudaraan. Silaturahmi tidak hanya bagi saudara-saudara, tetapi juga saudara seiman. Yang kedua, memperkaya pengalaman. Silaturahmi akan banyak menambah wawasan dan pengalaman. Dan yang ketiga, yaitu membina kasih sayang. Perintah agama Islam untuk senantiasa membina kasih sayang. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul adab dalam menjamu dan menerima tamu sesuai ajaran Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan selamat datang atau salam kepada tamu. Yang kedua, menyambut tamu dengan senyuman. Yang ketiga, menerima tamu ketika ada mahramnya. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam. Adab bertamu, adapun yang pertama meminta izin masuk maksimal 3 kali. Yang kedua, berpakaian rapi dan pantas. Yang ketiga, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keempat, tamu laki-laki dilarang masuk jika tuan rumahnya hanya wanita. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan mengerti. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kita
sama-sama menyimpulkan tentang materi kita kali ini ya. Coba anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Bu, saya. Silakan Fitriani. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam mempererat silaturahim. Tujuan persaudaraan tidak hanya menyambung tali silaturahmi antara umat Islam yang sedarah, tetapi juga umat Islam yang seiman. Adab dalam bertamu yaitu meminta izin maksimal 3 kali, berpakaian rapi dan pantas, memberi isyarat dan salam, dan jangan mengintip ke dalam rumah, serta masih banyak adab bertamu lainnya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.